Halo, selamat pagi. Kembali lagi kita akan memasuki minggu kelima. Kita bertemu di mata kuliah algoritma lanjut. Nah, setelah kemarin kita membahas mengenai fungsi rekursif, kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu algoritma divide and conquer. Nah, jadi sebelumnya saya pernah menjelaskan dimulai dari algoritma brute force gitu ya, algoritma yang selalu mencoba semua cara yang ada gitu ya sampai dia berhasil menemukan solusi. Nah, tentunya dengan mencoba semua cara yang ada, maka efisiensi dari algoritma brute force itu sendiri akan sangat tidak efisien gitu ya karena semua cara dicoba gitu ya. Oke, nah oleh karena itu, di kesempatan kali ini kita akan membahas algoritma divide and conquer dengan harapan bahwa efisiensi dari algoritma divide and conquer dapat lebih baik gitu ya dari algoritma brute force gitu ya. Dan itu tentunya akan seperti itu gitu ya karena algoritma brute force sering kita kenal sebagai algoritma yang paling tidak efisien. Baik, sekarang saya akan coba mulai dengan algoritma divide and conquer. Jadi algoritma divide and conquer dulunya berupa strategi militer yang dikenal dengan nama divide et impera gitu ya. Jadi ini pada saat perang kemerdekaan ya teman-teman untuk memecah belah gitu ya sehingga lebih mudah untuk ditaklukkan gitu ya. Nah, ini juga strategi yang sama gitu ya terdapat dalam ilmu komputer gitu ya. Kalau dulu kita kenal dengan istilah divide et impera, sekarang untuk dijadikan algoritma, kita namakan algoritma divide and conquer gitu ya. Nah, ini contoh gitu ya kalau uh, untuk menaklukkan suatu daerah gitu ya atau suatu orang gitu ya, kita pecah belah dulu gitu ya. Kita adu domba dulu baru dipecah gitu ya. Akan lebih mudah gitu ya daripada langsung menaklukkan semuanya. Nah, ini juga ya. Oke. Nah, dari definisi, nah ini sudah pasti gitu ya. Arti divide adalah kita membagi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil, tapi tetap persoalan yang lebih kecil ini memiliki rupa masalah yang sama gitu ya dengan persoalan yang besar. Nah, setelah kita pecah-pecah si masalah itu, lalu kita taklukan gitu ya. Masalah yang kecil tadi kita taklukan satu persatu, dan setelah ditaklukkan pastinya kita kan akan mendapatkan solusinya. Nah, solusinya itulah yang akan kita gabung sehingga solusi dari permasalahan yang kecil-kecil tadi ketika digabung akan membentuk solusi untuk persoalan semula ya, persoalan yang besar. Nah, ini tentunya akan memiliki efisiensi yang tinggi gitu ya. Nah, contohnya ini gitu ya. Misalkan saya punya persoalan P ya. Di sini ada huruf P besar. Saya bagi menjadi P1 dan P2 gitu ya. Nah, P1 masih saya bisa bagi lagi. Jadi P11 lalu P12 gitu ya. P2 juga bisa saya bagi, P21, P22. Nah, P11 bisa saya bagi lagi jadi P111 dan P112 gitu ya. Dan P21 juga demikian gitu ya. Saya bagi sampai kapan? Sampai dia tidak bisa dibagi lagi atau menjadi satuan persoalan yang kecil gitu ya. Nah, lalu setelah saya ketemu solusinya gitu ya, ini contohnya S itu adalah solusi ya. Solusi untuk P111 dan solusi untuk P112, maka saya gabungkan. Nah, ini hasil gabungannya adalah solusi untuk P11 gitu ya. Nah, lalu saya gabungkan lagi solusi untuk P11, saya gabungkan dengan solusi untuk P12, dapat saya solusi untuk P1 gitu ya. Saya gabung lagi solusi P1 dan P2, apa yang saya dapat? Solusi untuk persoalan mula-mula P besar gitu ya. Nah, ini uh, keunikannya dari divide and conquer. Saya bagi menjadi masalah kecil, saya cari solusinya, lalu saya gabung, saya dapat solusi untuk permasalahan awal ya, permasalahan besar. Nah, baik. Untuk objek persoalan yang dibagi adalah biasanya masukan gitu ya, atau input, atau biasa juga sering kita sebut instance dari persoalan yang berukuran n. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Saya sini punya table atau array, matriks, eksponen, dan lain-lain. Ini bisa kita bagi gitu ya. Kita bagi. Nah, sehingga, nah ini, kenapa kita belajar rekursif kemarin? Karena metode divide and conquer akan lebih natural jika diungkapkan dengan skema rekursif. Nah, kenapa kita menggunakan rekursif ya? Karena tadi,
kita bagi dari persoalan besar gitu ya, panggil lagi fungsi yang sama untuk persoalan kecil gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah itu sifatnya rekursif. Nah ini skema umum dari algoritma divide and conquer dapat kita lihat dalam pseudocode ini. Contohnya, di sini terdapat algoritma gitu ya. Ini untuk menyelesaikan masalah gitu ya dengan algoritma divide and conquer gitu ya. Di sini bisa kita lihat apabila n lebih kecil sama dengan n0, maka kita solve gitu ya masalah ini gitu ya. Kalau masih belum kecil, lebih kecil sama dengan n0, maka apa yang kita lakukan? Kita akan bagi gitu ya. Bagi dengan K gitu ya. K itu apa gitu ya? K itu adalah suatu konstanta pembagi gitu ya. Biasa nilainya 2 gitu ya. Kita bagi 2 kalau yang contoh yang sebelumnya. Nah, sampai masalahnya lebih kecil atau sama dengan n0, kita baru berhenti gitu ya. Untuk dicari solusinya, lalu kita gabung gitu ya. Combine, di sini ada combine. Nah, ini pseudocode umum dari algoritma divide and conquer. Silahkan dipelajari gitu ya, karena ini sangat penting. Nah, lalu untuk ini ukuran array gitu ya. Misalkan saya punya input berupa array, dia ukurannya genap, jadi saya bisa menggunakan K dengan konstanta 2 gitu ya. Saya bagi 2 sama rata gitu. Nah, berapa kompleksitasnya gitu ya. Karena kita sudah belajar rekursif, maka ini bisa kita langsung lihat dari sifat khasnya bahwa Tn, di sini saya punya fungsi Tn gitu ya, untuk basisnya adalah n lebih kecil sama dengan n0 gitu ya. Basisnya adalah fungsi Gn gitu ya, fungsi G kecil. Dan untuk recurrence-nya di sini dia memanggil fungsi Tn kembali, Tn per 2 gitu ya, dipanggil ditambah dengan fungsi f kecil ya. Ini contoh dari fungsi rekursif gitu ya, apabila kita menghitung kompleksitas daripada algoritma divide and conquer gitu ya. Nah, contoh yang pertama, penggunaan algoritma divide and conquer adalah untuk mencari nilai minimum dan maksimum, min-max ya, biasa disingkat dengan min-max. Nah, ini pseudocode-nya gitu ya, hampir mirip dengan tadi secara umum, hanya apa yang kita lakukan di sini gitu ya. Nah, ini contoh dengan algoritma brute force ya, ternyata yang apabila kita menggunakan algoritma brute force, bisa dilihat di sini gitu ya, untuk mencari nilai minimum maksimum, sudah dibahas sebelumnya. Kompleksitasnya dari algoritma brute force untuk menyelesaikan permasalahan min-max adalah n gitu ya, default-nya n. Nah, lalu apa yang terjadi kalau saya selesaikan dengan menggunakan algoritma divide and conquer gitu ya, contohnya ini gitu ya. Tentunya akan lebih efisien gitu ya. Ini coba contoh algoritma min-max gitu ya, untuk algoritma divide and conquer gitu ya. Jadi untuk algoritma min-max ini, pertama-tama jika n sama dengan 1 atau sama dengan 2, maka saya sudah bisa langsung solve. Apabila masih lebih besar dari 2, maka saya bagi gitu ya, bagi terus sampai dia sama dengan 1 atau sama dengan 2 gitu ya. Nah, pada saat solve atau conquer gitu ya, saya mendapat solusi. Setelah saya dapat solusi dari semua, maka saya combine gitu ya. Combine solusinya gitu ya. Nah, ini gitu ya. Contoh, saya bagi gitu ya, ini 4, 12, 2, 3, 9, saya bagi gitu ya, bagi 2 gitu ya. Walaupun ini tidak sama, bagian kiri dan bagian kanan, ini tidak masalah gitu ya, bagian kanan lebih 1 gitu ya, ini karena jumlah anggota array-nya ganjil, jadi ada yang lebih 1 nggak masalah gitu ya. Saya bagi terus sampai n-nya sama dengan 1 atau sama dengan 2 gitu ya. Lalu saya conquer-nya, nah contoh di sini ada 4 dan 12, sudah pasti nilai min-nya 4, max-nya 12. Saya combine-nya bagaimana? Saya melihat gitu ya, mana yang nilai minimum yang paling kecil gitu ya. Di sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri gitu ya, 4. Karena 4 lebih kecil dari 9, saya ambil 4 gitu ya. Mana yang lebih kecil, 9 atau 12 gitu ya. Mana yang lebih maksimum gitu ya? 12, 23 gitu ya. Nah, ini terus di-combine sampai akhirnya dapat solusi untuk problem awal gitu ya. Nah, ini prosedur min-max. Nah, kompleksitas waktunya berapa? Ini saya bisa hitung dengan menggunakan rekursif gitu ya. Di sini saya punya 2 basis. Untuk n sama dengan 1, basisnya 0. Untuk n sama dengan 2, basisnya 1. Gitu ya, recurrence-nya 1 di sini. 2Tn per 2 ditambah 2. Sama seperti cara yang saya jelaskan ketika menyelesaikan fungsi rekursif. Kita bagi 2 dulu gitu ya, dengan menggunakan distribusi.
saya mencari nilai untuk Tn per 2 dan Tn per 4, saya substitusi, lalu saya bagi gitu ya. Bagian 2 jadi deret, bagian sebelah jadi recurrent. Saya cari solusinya, ketemu gitu ya. Sampai ketemu big O-nya, big On gitu ya. Big On gitu ya. Nah ini kalau saya bandingkan brute force dengan divide and conquer, mana yang lebih efisien gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini divide and conquer lebih efisien gitu ya, karena brute force dia 2n, sementara divide and conquer 3n per 2 gitu ya. Jadi kesimpulannya algoritma min-max lebih efisien dibandingkan dengan algoritma divide and conquer gitu ya. Nah, baik. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas juga mengenai jarak proses pair. Ini bisa di-solve dengan algoritma divide and conquer gitu ya, dengan cara membagi himpunan titik ke dalam dua bagian, left and right gitu ya. Lalu kita terus bagi gitu ya sampai bisa di-conquer dan akan mendapatkan jarak terpendek di sini gitu ya. Nah ini akan saya bahas nanti di nextnya gitu ya. Dan juga untuk algoritma pengurutan secara divide and conquer, di sini ada dua jenis ya. Dua jenis, yang pertama adalah merge sort, yang kedua adalah insertion sort gitu ya. Nah, di sini ada dua jenis ya, dua jenis algoritma divide and conquer. Yang pertama, mudah membagi, sulit menggabung gitu ya. Nah, ini gampang membaginya, bisa dilihat ya, langsung dibagi aja. Nah, tapi ketika sudah di-solve, lalu digabung, dia akan sulit, karena kita harus bandingkan setiap elemen yang ada di A1 dengan A2. Yang kedua ada yang sulit membagi, mudah menggabung. Kenapa seperti ini gitu ya? Membaginya karena dia dicek pada saat pembagian, dicek mana yang lebih besar lebih kecil, baru pas digabung langsung tinggal gabung gitu ya. Contohnya ini ada algoritma quicksort dan selection sort. Nah, untuk sekarang saya akan coba membahas algoritma merge sort. Jadi untuk algoritma merge sort ini saya akan membagi gitu ya, suatu array menjadi dua bagian seperti di sini gitu ya. Setelah dibagi saya sort, lalu saya gabung gitu ya. Nah contohnya ini gitu ya. Cara menggabungnya yang agak sulit ya, karena untuk merge sort dia mudah membagi, sulit menggabung gitu ya. Saya perlu bandingkan, contohnya di A1 dan A2 ini, satu lebih kecil dari 2, maka yang akan saya taruh di solusi gitu ya adalah 1 gitu ya. Lalu lanjut di A1, 1 karena sudah diambil, 13 saya bandingkan dengan 2, karena yang lebih kecil 2 gitu ya, diambil ke solusi dan seterusnya sampai saya mendapatkan solusi untuk semuanya. Nah ini adalah proses merge gitu ya, tadi sudah dibahas. Nah ini prosedur merge gitu ya. Berapa kompleksitas waktu untuk algoritma merge sort? Yaitu ini gitu ya. Tn sama dengan untuk basisnya A gitu ya, untuk N sama dengan 1A basisnya, dan recurrence-nya 2Tn per 2 ditambah Cn gitu ya. Nah ini cara penyelesaiannya. Untuk penyelesaian saya kira tidak masalah gitu ya, karena dia menggunakan fungsi rekursif yang sudah kalian pelajari gitu ya. Nah ini cara kerjanya gitu ya, algoritma merge sort gitu ya, dan pseudocode-nya. Jadi di sini ada dua fungsi ya, fungsi merge dan fungsi merge sort. Jadi untuk fungsi merge adalah untuk menggabung, sementara fungsi merge sort adalah untuk membagi gitu ya, membagi sampai elemen yang paling kecil gitu ya. Nah seperti ini gitu ya. Nah ini silakan, ada tugas merge sort yang bisa kalian kerjakan, silakan dicoba, karena dengan menggunakan rekursif tentunya kalian sudah bisa menyelesaikan tugas ini. Baik, sekian dulu untuk materi hari ini. Silahkan dibaca lagi, apabila ada yang kurang mengerti bisa kita diskusikan kembali. Terima kasih semuanya, tetap sehat dan selamat pagi.